Selamat siang. Sudah semua ya? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Ada Ian nggak di sini? Udah, Bu. Iya, coba suaranya ntar ya. Mungkin kecil. Apa semua temannya udah hadir? Iya, Bu. Apa teman-temannya sudah hadir semua? Suara saya terdengar ini jelas atau tidak? Jelas, Bu. Kurang lebih Oh, lagi 30 orang. dari 30 ya. Saya harap sih kalian semua mendengarkan karena kan saya masuk juga nggak akan berulang kali ya. Mungkin hari ini saja gitu. Jadi yang penting adalah kalian paham dulu aturan mainnya. Nanti setelahnya ya tinggal mengikuti ketika pada hari H yang harusnya misalnya nanti tim TA masuk itu kalian tinggal jalankan gitu maksud saya ya. Coba sekalian ini aja sambil kenal juga gitu dibukalah videonya ya on cam ya. Bisa ya? Silakan ya. Saya lagi di bukit ya tadi habis ngajar dasar statika jadi agak telat sedikit. Buka ya. Mm-mm. Silakan segera biar cepat sambil juga kalian lihat untuk file yang sudah saya berikan ke Ian Korti. Nah itu akan benar-benar dilihat ya. Filenya itu akan kalian gunakan nanti untuk mengikuti tahapan dari tim TA. Eh, udah ya. Baru 55 orang. Jumlah kalian berapa, Ian? Kalau di absen kurang lebih 80, Bu. Oke, jadi banyak ya. Jadi kalau memang seperti itu, sebaiknya semuanya online bisa kok lewat ini lewat HP juga bisa gitu ya. Dan jangan sampai kalian tidak paham gitu di akhir apa saja yang harus kalian ikuti. Mau saya mulai atau gimana nih? Belum semua. Mungkin bisa dimulai saja, Bu. Karena berhubung sudah saya record juga untuk keperluan nanti ke depannya bagi teman-teman. Oh ya, ya, ya silakan di kondisi kalau misalnya kayak dengan kuliahan ya sebaiknya kan hadir semua kan kalian tahu sendiri begitu ya sulitnya untuk memahami begitu karena pengalaman saya begitu ya mungkin yang sudah KP sebelumnya kan ternyata ada miskomunikasi juga padahal informasi sudah diberikan gitu kalian ya kan misalnya ada hal-hal lain yang memang ada kondisi berkas-berkas tertentu yang harus dilengkapi dan memang itu menjadi bukti valid proses tertentu itu yang kalian kurang paham ya misalnya nyari pengesahan apa itu gunanya menunjukkan bahwa proses yang sebelumnya kalian sudah dibuatkan secara sistem ya itu harus diikuti gitu misalnya kalau bimbingan misalnya dengan batas bimbingannya 4 kali atau 12 kali nah itu harus ditunjukkan dengan uh, ya tadi buktinya validnya apa kan nah kami memerlukan bukti validnya itu yang harus kalian pahami ya
Sudah dibuka sambil ya saya akan lihatkan dulu proses dari tim TA dari awal sampai akhir itu sebenarnya kenapa kami masuk di seminar itu sebenarnya. Kira-kira ada yang dari kalian tahu kenapa kami masuk di saat kalian seminar? Kalian mungkin tahu nggak? Tahu ya? Kira-kira alasannya? Mahasiswa lain mungkin tahu nggak? Ya Bu. Belum, ya kan jadi kemarin itu sudah saya sempat ngobrol sama Ian ya. Jadi kenapa tim TA itu masuk ketika kalian kuliahan di seminar atau kalau sekarang istilahnya studio pra TA itu adalah agar kalian lebih cepat lulus gitu. Jadi ada kondisi bahwa ketika kurikulum jauh sebelum ini gitu ya, itu untuk skripsi sendiri itu tahapan dari tim TA itu berada di semester yang berbeda. Jadi kalau kurikulum yang sebelumnya itu bisa lebih panjang lagi dibandingkan kalian yang 4 tahun loh. Gitu, paham ya? Jadi akan menjadi kendala nanti ketika misalnya kalian misalnya tidak paham gitu ya, kenapa perlu begitu, kenapa perlu kalian itu tahu begitu ya. Kalau setelah mengikuti studio pra TA ternyata ada tim seminar namanya atau tim studio pra TA, kemudian kami dari tim TA yang dalam hal ini menjadi koordinatornya adalah Bapak Mudre ya. Jadi koordinatornya adalah Pak Mudre, kemudian ada misalnya saya, kemudian ada Bu Rati, ada Pak Yuda Manik, ya, dan Ibu Ayu, Prof Ayu Swartike itu dari tim TA, gitu. Paham ya? Nah ini saya berikan, sudah kelihatan nggak ini saya? Sudah Bu. Nah ini adalah berkas verifikasi proposal dan hasil untuk tugas akhir. Nah ini saya berikan ke kalian supaya kalian misalnya kalian juga paham bahwa ada 2 tahapan dari tim TA yang akan ikut dengan kalian di studio pra TA ini. Ya. Jadi ada namanya tahapan desk evaluation dan tahapan sidang hasil. Apa bedanya? Jadi proposal ini evaluation. Jadi desk evaluation itu adalah metode yang digunakan untuk menilai adalah dengan berupa penilaian yang apa namanya cara menilai begitu tidak dengan presentasi gitu ya. Jadi kita hanya menilai dari tugas yang kalian kumpulkan berupa laporan kepada tim TA harus dikumpulkan begitu. Nanti dosen pembimbing akan menilai secara jadi tidak ada presentasi. Nilainya akan ke tim begitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya ada namanya sidang hasil, itu adalah ujian berupa sidang hasil dengan presentasi. Ya, kalian presentasi di depan dosen penguji, ya, ada dosen pembimbing juga. Nah, itu langsung akan dinilai laporan kalian. Sampai di situ paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi kondisi ini yang akan menentukan tahapannya adalah babnya. Ya, jadi kalau tahapan untuk bab desk evaluation itu babnya bab 1 sampai bab 3. Gitu ya. Nah, bab 1 bab 3 itu kalian sudah proses ketika mata kuliah seminar atau studio pra TA ini. Kalian sudah menyusun, sudah melakukan bimbingan, sudah mulai. Ya, jadi kami tinggal menerima laporannya untuk dijadwalkan ujian, gitu ya. Sampai di situ paham ya. Kemudian di sidang hasil juga begitu. Jadi dia dari bab 1 sampai bab 5, ya, tentunya ada syarat-syarat dari format laporannya. Gitu ya. Jadi format laporannya ikuti petunjuk
atau himbauan dari tim Studio Pratea. Ya kan kalian diajarkan ya, diberikan pembekalan, ada formatnya itu sesuai dengan mata kuliah, seminar atau Studio Pratea-nya, begitu ya. Kemudian nanti ada verifikasi di kami sebelum ujian, itu harus dicek nih, sudah valid atau enggak laporannya, kelengkapannya gitu ya, baru lolos namanya. Jadi kalau sudah lolos artinya boleh diujikan, benar ya. Jadi kalau sudah boleh diujikan artinya akan keluar nilai, benar ya. Jadi kalau misalnya salah satu tahapan tidak kalian ikuti, tidak bisa, gitu ya. Harus kedua tahapannya diikuti, baru bisa ikut studio TA, gitu ya. Nah, sampai di situ dulu ada yang bertanya nggak? Kita langsung dulu ke ini dulu ya, langsung ke apa namanya, ke hal-hal penting dilihat. Kalian lihat covernya, coba lihat covernya. Udah cek ya, lima ya. Nah, sudah terlihat nggak Ian? PowerPoint ini saya, maka apa namanya, dokumen sudah ya. Nah, kalau kalian lihat misalnya dari judulnya, nanti kalian di seminar itu juga punya cover sendiri, ya, kan ada covernya sendiri. Nah, itu jangan digunakan untuk tahapan di tim TA. Berbeda ini ya, berbeda tahapan ini. Tim dosennya udah berbeda. Ya, paham dulu, ya, jangan bingung gitu. Nanti ini Bu Febri ngapain Mas sini gitu ya. Nah, ini adalah tahapan yang berbeda lagi. Ini ada belum ke studio TA, ini harus ada. Kalau nggak ada nilainya, kedua biasanya istilah-istilah untuk ujian kami di TA banyak itu ya. Nah, adalah cover. Jadi isinya tetap sama, substansinya sama, ya. Bab 1 sampai bab 3-nya sama, sesuai dengan bimbingan kalian dengan dosen-dosen pembimbing kalian. Ada pembimbing 1 dan pembimbing 2, gitu ya. Nah, covernya yang harus dilihat. Misalnya ini adalah proposal tugas akhir, gitu kan. Surat berakhir, jadi ini nanti dilengkapi datanya, ya. Kemudian yang paling penting juga kalian lihat di sini apa yang agak krusial yang harus kalian tahu. Kalau nama mahasiswa, nih mahasiswa kan sudah ya, ada namanya dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing sudah dapat belum? Ian sudah dapat belum, Ian? Pokoknya sekarang ya? Belum Bu, belum diinformasikan, tetapi jadwalnya sekarang, hari ini. Oh, pembimbing satunya belum dapat? Belum Bu. Belum ya? Ya, ya. Nah itu, jadi ada pembimbingnya ada 2, ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah ini kalian memasukkan datanya ya, ya ujian apa namanya, pembimbingnya sama dengan TA nanti. Ya, jadi pembimbing yang kalian dapatkan di seminar atau di studio pra-TA itu akan ikut sampai dengan TA, sampai studio TA. Paham ya? Ada yang ditanyakan dulu tuh? Silakan sambil ini loh, sambil ngobrol, nggak apa-apa. Ini saya istilahnya diskusi, ketemu secara online begini karena kalian yang minta, supaya kalian bertanya, gitu, apa yang bingung, nanti di saat sudah deadline, kemudian kalian tidak ngeh gitu apa yang berkas-berkasnya, ya kan saya lebih marah lagi gitu. Paham ya? Karena waktu itu sangat terbatas ketika menentukan jadwal ujian dan sebagainya, itu kan menghambat. Ya, kalian juga harus kooperatif. Kalau disuruh ngumpulin kartu bimbingan ya kumpulkan. Kalau disuruh ngumpulkan laporannya ya kumpulkan. Gitu. Paham ya? Covernya harus sudah diganti.
Nah, gitu. Dan kalian lihat di sini dosen pembimbing sudah paham ya, artinya sama dengan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 kalian ketika dipilihkan oleh tim seminar, benar ya? Saya bilang seminar aja ya dulu ya, biar nggak bingung. Itu dicantumkan di sini siapa nanti dosennya. Biasanya dosen pembimbing 1 dulu dicarikan, kemudian akan dicarikan berikutnya kalau sudah terpilih judulnya, baru dosen pembimbing 2. Paham nggak Ian? Kira-kira Ian sebagai koorti harus juga paham nih. Ada pertanyaan dulu ya? Paham, paham. Paham ya? Kemudian dosen penguji. Dosen penguji. Nah, yang membedakan adalah ketika kalian sudah masuk ke kami, tim TA, dosen pengujinya beda lagi loh. Coba kalian lihat filenya. File dari berkas. Nah ini. Lihat ya. Ya silakan kalian kalau yang lain boleh. Kalau langsung ngobrol gitu biar saya tahu kalau saya memang tanya ya siapapun bisa jawab gitu ya. Open aja gitu. Jadi supaya saya tidak bingung. Ini sudah tahu apa sudah terlihat atau tidak filenya atau bagaimana. Nah ini kalian lihat. Nanti kalian akan dibagi dengan klaster-klaster yang berbeda di tim TA gitu ya. Kira-kira ada yang bingung nggak ini? Pernah dengar nggak? Ya, jadi kita menggunakan sistem klaster. Jadi sistem klaster itu adalah satu klaster tertentu akan diuji atau dibimbing oleh dosen yang sama. Ya, paham ya kira-kira? Jadi misalnya klaster 1 siapa yang pembimbingnya Prof. Rumawan ya. Pasti nanti klaster dosen pembimbing 2-nya 4 dosen ini. Salah satu dari 4 dosen ini. Paham ya? Kemudian pengujinya siapa ya? Dari 5 orang, dari 4 orang dosen pengujinya pasti. Gitu. Ada yang bingung? Mechiko misalnya, Mechiko paham nggak? Bu, lagi online Mechiko? Bu. Ada yang bingung nggak terkait dengan dosen klaster ini? Untuk saat ini tidak, Bu. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian belum dapat nih ya, karena kalian belum dapat dosen pembimbing satunya siapa, jadi ini ya, contohnya namanya dosen klaster. Ini dosen klaster ini hanya ada di tahapan tim TA, ya, hanya ada di tahapan tim TA. Jadi kalian dari kuliah seminar memang sudah ditentukan pembimbing 1 dan pembimbing 2 berdasarkan klasternya, sudah ya. Misalnya kalau kalian menjadi bimbingan saya, ya saya biasa jadi pembimbing 2. Artinya kalian akan masuk di klaster 2. Ya, kalian lihat nama saya ada di klaster 2. Nah itu. Jadi bisa jadi kalau saya misalnya jadi pembimbing 2, mungkin pembimbing satunya Prof. Samsul, ya. Otomatis kalian udah klaster 2 namanya itu, ya. Mungkin nanti Pak Adike mungkin dosen pembimbing satunya, nah itu pasti klaster 2. Kalau pembimbing satunya Pak Anom, klaster 2 itu. Begitu juga dengan Pak Jaya. Nah, paham ya? Nah itu untuk kalian lebih mudah paham ketika nanti masuk ke tim TA, bingung nanti dipilihkan pengujinya, oh ini Pak ini ya, misalnya gitu ya. Kemudian kalian lihat teman kalian yang misalnya Pak Adike, kok saya jadi pengujinya gitu misalnya. Ya teman kalian yang Pak Anom, pembimbingnya Pak Anom, saya juga pengujinya gitu. Ya karena kami satu
klaster. Ya, sampai di situ paham ya. Nanti klaster 3 ya ini nama dosennya, ada Prof. Makan, Pak Wirogawe ya, Bu dan ini dan sebagainya. Nanti kalian akan tahu ketika kalian melihat siapa nama pembimbing satunya. Tuh. Ada yang tanyakan dulu? Enggak ya. Jadi kita ada 6 klaster, ada 6 klaster. Jadi kondisinya adalah masing-masing klaster itu tetap diketahui bahwa dosen-dosennya ya tentunya memang sudah sesuai dengan kompetensinya beliau masing-masing ya untuk judul kalian ya. Jadi memang di seminar itu sudah mulai bisa dirumuskan nih. Kalau kalian judulnya misalnya ada 3 sudah kalian ajukan ya, saya dapat info, kemudian akan dipilih satu ya, satu yang akan kalian gunakan untuk TA gitu. Jadi yang saya garis bawahi ketika kalian menentukan 3 judul itu, saya harap ya memang ketiganya kalian memang menjadi fokus yang memang ingin kalian rancang gitu, akan kalian buat susun nanti skripsi dan gambarnya, desainnya gitu. Kalian harus paham juga proyek kalian, ini kan proyek kalian nih ceritanya. Jangan sampai kalian tidak paham gitu. Dosen pembimbing hanya membantu mengarahkan. Ya, ngerti ya? Jangan sampai kalian bingung sendiri, dosennya juga akan bingung. Kamu mau buat apa nih maunya, kan gitu ya. Nah, itu yang harus kalian pahami dulu untuk masuk ke seminar atau studio praktek dan ke TA gitu. Benar-benar fokus ya, jangan kalian tidak memberikan prioritas nih. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, tahapannya sangat banyak, kompleks ya. Selain kalian substansinya harus sesuai dengan daftar isinya ditanyakan. Ian mungkin ya. Ian tolong tanyakan misalnya kalau merasa ragu laporan dari seminarnya apa sih urutan dari daftar isinya. Gitu loh. Jadi akan sama semua mahasiswa urutannya. Jangan sampai misalnya bab 2-nya harusnya ada pemahaman khusus, misalnya spesifikasi khusus dari proyeknya. Kalian tidak isi. Ya, ketika masuk ke kami, misalnya nih ke TA, ya nggak lolos, nggak lengkap nih, nggak layak untuk ujian. Paham ya? Nah, biasanya syaratnya itu makanya kalian itu harus sudah mengikuti ujian seminar 1, baru bisa ikut ujian proposal di TA. Paham nggak? Maksudnya kenapa begitu? Ya, jadi kalau kalian lihat di tata kala seminar, itu kan kalian Oktober tanggal berapa ya ujiannya? Ujiannya kalian tuh ya. Oktober akhir ya. Oktober akhir 26 apa? Itu seminar 1 kan? Nah, itu seminar 1 itu akan berupa laporan ya kan? Berupa laporan seminar, judul covernya seminar, bener ya? Nanti yang menguji kalian itu adalah dosen seminar. Itu lain itu, seminar 1 namanya. Nah, setelah itu kalian harus menghubungi tim TA gitu ya. Hubungi tim TA menyampaikan bahwa sudah terlaksana ujian seminar 1. Nanti data-data mahasiswa yang lolos ujian seminar 1 atau yang sudah mengikuti ujian seminar 1 ya akan kami rekap gitu ya di tim TA. Kalau kalian tidak ikut ujian seminar 1 ya nggak boleh masuk di tahapan tim TA. Sampai di situ paham nggak? Ada yang ditanyakan dulu? Ian mungkin ada yang tanyakan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Tidak ada. Apa mudah ya? Mudah dipahami kan? Mudah ya? Sejauh ini masih aman. Aman. Ya maksudnya dalam arti begini, kalau kalian memang ingin ikut tahapan tim TA ya harus ikut seminar 1, jangan tidak datang ujian. Ya ada pengalamannya begitu. Jadi seminar sudah dijadwalkan ikut ujian seminar 1, misalnya tanggal berapa begitu dengan dosennya nanti akan dibagi misalnya
untuk seminar 1 dosennya ini, dari beliaunya di tim seminar. Nanti di ujian seminar 2 dengan Pak siapa gitu. Itu biasanya. Jadi harus ikut ujian itu dan dinyatakan memang sudah istilahnya tidak ada kendala gitu, lolos lah gitu ya, baru akan boleh ke kami di tim TA. Itu dengan catatan bahwa nanti ketika membuat laporannya ke kami gitu ya, sudah sesuai substansinya ya. Jadi jangan berpikir nanti oh udah boleh dijadwalkan otomatis jadi dijadwalkan langsung, enggak. Ada verifikasi. Siapa yang mahasiswa magang di sini? Ada ya beberapa kan. Jadi kan sudah tahu ya verifikasi seperti apa ya. Ini baru ada join nih. Siapa di sini yang magang kemarin? Siapa? Enggak jawab. Ya maksud saya begini, jadi verifikasi itu menjadi salah satu poin yang paling penting gitu. Poin yang paling penting untuk kalian pahami bagaimana susahnya begitu ya untuk mengumpulkan ya dari kalian progres-progresnya begitu agar sesuai dengan apa yang layak untuk diujikan. Begitu. Kira-kira paham nggak ya? Jadi kalau semua kegiatan kalian di tugas-tugas misalnya studio perancangan lah pasti ada kan ininya apa namanya verifikasinya ya kan? Apakah sudah sesuai dengan target gambarnya? Tidak bisa gambar yang udah saya selesai segini aja dikumpulkan, enggak kan? Pasti akan dicek. Oh ini sudah ada ini saya planning, sudah ada ini apa namanya gambar-gambar detailnya, pasti begitu kan ya. Baru dicap atau diparap, oke, boleh dinilai, benar ya. Nah ini kami juga sama ya di tim TA juga sama. Jadi pahami dulu bahwa memang akan ada proses seperti itu, baru kalian akan mungkin lebih kooperatif ya. Ada ketentuan nanti adalah misalnya nih ya, contohnya nih ya, contohnya contohnya adalah di format nih, format folder. Ini aja contohnya ya. Nah ini kan contoh format folder ini yang dimaksud adalah ini secara online ya, karena sebelumnya proses dari tim TA itu secara online selama 2 tahun ini gitu ya. Jadi untuk sekarang di periode Juni studio TA sudah mulai di Sudirman ya, kakak tingkat kamu sudah mulai di kelas gitu. Kalau dulu ya online gitu ya, absennya juga online. Nah ini salah satu contoh urutan untuk seminarnya, ada desk evaluation-nya seperti ini ya. Jadi yang perlu kalian kumpulkan nanti siapkan adalah laporannya bab 1 sampai bab 3 ya. Kemudian kartu bimbingan. Kartu bimbingan itu sama dengan syarat dari ujian seminar 1, yaitu 4 kali minimal harus sudah bimbingan. Itu harga mati ya. Kemudian dalam proses bimbingan ya harus lengkap tanda tangan dosennya ya. Jangan kalian membuat kecurangan, karena sekali saja kalian buat kecurangan kalian tidak akan bisa maju taruhannya itu, karena ada miskomunikasi atau istilahnya ada membuat masalah dengan dosen pembimbing, itu fatal. Maka saran saya ya ikuti alur, kalau disuruh bimbingan ya bimbingan gitu ya. Kalian disuruh bimbingan ya harus bimbingan. Kalau memang ada hal-hal yang harus diperbaiki ya diperbaiki begitu ya. Jangan sampai kalian kesulitan mendapat pengesahan dari dosen. Sampai di situ paham nggak? Kemudian nanti
yang lain ada surat pengantar, ini biasanya kami yang berikan ya. Kami akan memberikan ke kalian. Kemudian ada form nilai. Jadi form nilai juga akan diberikan oleh tim TA. Nah, ada yang hal-hal yang paling penting juga diketahui. Nanti di form nilai itu ada substansi apa yang harus kalian punya agar bisa dinilai, itu dibaca di form nilainya. Saya rasa sudah saya berikan paling proposal itu apa sih form nilainya, nanti saya kasih ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini kalau secara online, jadi memang seperti ini nanti disuruh buat folder gitu ya. Nah, untuk kalian apakah ujiannya secara online atau offline? Karena jumlahnya berapa ya? 80 apa 90? Berapa tadi ya? Sekitar 80, Bu. Ya, 80. Jadi biasanya kalau sistemnya secara offline itu kalian ke ruang studio TA lantai 2. Sudah pernah ke sana? Sudah tahu ya? Ayo. Nah, ini kan menjadi sulit kalau misalnya ya seperti ini yang saya sampaikan, kalian agak cenderung susah ya kalau mau online seperti ini karena kalian nggak tahu nih kalian memperhatikan atau tidak, kalian paham atau tidak gitu loh. Paham nggak Ian maksud saya Ian? Jadi Ian ini adalah ujung tombak dari angkatannya ya. Kalau masih sama seperti ini, nanti kalau sampai pada saatnya itu kalian tidak ngeh berkasnya apa, ya, kemudian kelengkapannya apa, kan mempersulit kalian sendiri gitu ya. Ujiannya ya kalau memang mau dimundurkan ya saya nggak masalah, saya mundurkan aja gitu ya. Kalau kalian tidak mau kooperatif, ya itu kayaknya sudah beberapa dari kalian ya ada yang mengalami seperti itu. Jadi kesulitannya adalah kalian nggak paham gitu. Kalian nggak paham apa yang menjadi target. Jadi prosesnya dulu kalian pahami. Oh ini loh yang harusnya dikumpulkan. Artinya mudah nanti tunjukkan ke kami. Jadi ketika dosen TA akan mengecek atau memverifikasi apa yang ada di file yang kalian punya. Kalau misalnya dia offline, kalian print ya. Kalian lihat kan loh mana kartu bimbingannya kok nggak ada gitu. Ya kalau memang nggak ada ya nggak lolos. Udah kamu nggak saya jadwalkan gitu. Gitu ya, seperti itu ya. Kalau kamu sudah punya 4 kartu bimbingan, ya disiapkan, ya ditunjukkan gitu. Ngapain kamu tinggal di rumah gitu. Kamu ini kan nggak tahu prosesnya kamu bimbingan atau enggak. Benar ya? Ya kalian bimbingan ke klaster mana kan saya nggak tahu ya kan. Tunjukkan buktinya. Ya. Tunjukkan juga pengesahannya benar. Kalau itu dicurigai ada sesuatu atau ada laporan dari dosen-dosen tertentu, ya tanpa mengetahui kalian ya kalian dicoret. Hati-hati ya, memalsukan. Itu hal yang paling krusial yang tidak boleh kalian lakukan. Itu nggak boleh main-main ya. Jadi pengalaman kakak tingkat kamu, sudah tinggal wisuda, ada diketahui kecurangan, balik lagi studio, TA. Balik lagi dari skripsi ini. Gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu soal itu? Jadi bagi kalian yang sebelumnya, yang saya tahu, ya mahasiswanya yang begitu, tolong di mata kuliah seminar atau studio pra-TA dan TA jangan begitu ya. Kalian harus berproses yang kuncinya ya pembimbing. Ya kamu nggak istilahnya komunikasi dengan baik dengan pembimbing, ya tentunya gimana ya nasibnya kamu gitu ya. Kalau itu tidak kalian pahami dari awal, sengaja nggak bimbingan, ya sengaja juga artinya dia akan otomatis riskan untuk mundur di seminar. Itu sudah ada beberapa mahasiswa karena tidak paham gitu loh. Bahwa semua proses itu harus ada komunikasi yang baik dengan pembimbing gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi
terkait dengan pembimbing kira-kira sudah tahu ya penguji dan pembimbing kan. Jadi nanti di formnya, jadi di form untuk apa namanya proposalnya di cover dan sebagainya. Ini saya rasa kan kalian mudah ya sudah tahu kan ya. Jadi di nanti PR-nya kalau sudah selesai seminar 1 ya, nanti kami dari tim TA akan meminta data. Siapa saja nih mahasiswanya yang lolos. Kalau semuanya lolos, ya artinya data kalian yang sudah diberikan di awal ya kepake di kami gitu ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang tidak ikut, mungkin ada masalah tertentu, nggak ngumpul atau tidak datang pada saat ujian seminar, ya nggak boleh dijadwalkan di tempat kami begitu. Karena belum pasti dia akan mengikuti seminar begitu. Jadi semua tahapan yang ada di seminar itu sebagai dasar acuan kami untuk melihat bahwa mahasiswa ini layak untuk ikut skripsi ya, ujian skripsi. Karena substansinya kan ada di seminar ya, di pra-TA ini kan. Jadi isi di dalamnya itu sudah kalian diberikan pembekalan ya kan. Sudah diberikan masukan-masukan ketika ujian seminar 1 ya kan. Nah, itu artinya otomatis sudah layak ya, anggaplah awal-awal untuk verifikasi ke kami. Ya, sudah pasti 80% layak kan ya, karena sudah dilihat, oh ini substansinya udah benar nih. Oh sudah melalui pembimbingan 4 kali ya. Oh apa namanya, dari prosesnya sudah ada masukan-masukan. Nah kan gitu kan. Nanti ketika ke tim TA kan sudah layak lah ya, kecuali misalnya nanti covernya, misalnya kalian lupa nih mengganti covernya gitu ya. Kalau sudah di tim TA harus diganti dengan proposal tadi ya, udah tahu ya. Jadi ini adalah tahapan berbeda, itu saja. Jadi proposal tugas akhir dilihat ya Ian ya, sampaikan temennya, jangan main lain-lain, masih tetap pakai seminar gitu. Ini ceritanya mau ikut TA atau mau ikut seminar ya kan gitu, nanti kami nanya ya kan, kok ngumpul seminar tugas akhir ke kami gitu, nggak mungkin kan. Jadi harus proposal tugas akhir, artinya dia niat mau ikut ujian di tim TA tuh. NIM sudah kan, dosen pembimbing sudah, dosen penguji. Nah ini kalau dosen penguji datanya sudah kami punya, kalian yang lolos kami akan carikan dosen pengujinya ya. Misalnya kalian cuma punya 2 orang dosen pembimbing ya, nanti tim TA akan mencarikan dosen pengujinya berdasarkan nama-nama dosen klaster tadi. Paham ya kira-kira? Jadi kalau dosen klasternya kalian itu adalah klaster 2, ya pasti akan ada saya sebagai penguji, walaupun saya bukan pembimbing gitu ya. Atau di klaster 5 misalnya pasti ada Pak Yuda Manik mungkin, atau Pak Widya ya, atau Bu Anggi ya kan. Nah itu, begitu juga klaster yang lain. Nah nanti kalau sudah dapat informasi tentang nama-nama dosen penguji dari kami, saya terutama infonya, jadi memang semua informasinya dari saya begitu ya. Untuk proses dari TA gitu, nanti akan saya lebih intens kepada Ian ya. Tentunya apa yang disampaikan oleh Ian kalian harus baca nih, 80 orang ini jangan dilewatkan. Kan itu kalian penyakitnya kalian tuh begitu ya, bahwa hal-hal informasi yang memang sudah diberikan memang harus dikerjakan, itu ditindaklanjuti, bukan sekilas info ya. Tapi kalau kalian tidak paham itu sulit gitu ya. Dan balik lagi ada target. Hari ini data ini harus terkumpul gitu ya. Di seminar pun juga sama kan, harus ngumpul judul gitu. Ya kumpul, jangan tidak ngumpul, karena setelah itu akan menghambat dipilihkan pembimbingnya. Kalau sudah pembimbingnya telat gitu ya, pembimbing 2-nya kan susah lagi nyarinya gitu ya. Karena ketika sudah dipilihkan pembimbing 1, kalian harus bimbingan kan kepada pembimbing 1 ya kan.
Kalau sudah bimbing 1 sudah ditentukan, oh saya pilih judul ini atas masukan dari pembimbing 1 atau bagaimana gitu ya dalam prosesnya gitu, karena dari judul kalian itu qualified ya untuk dijadikan judul TA dari 3 judul ya, mungkin 1 yang dipilih atau mungkin ada pengembangan lainnya. Nah, nanti lapor lagi ke tim seminar. Bu, saya sudah dapat judul. Nanti dari tim seminar akan mencarikan pembimbing 2-nya yang mungkin dalam prosesnya nanti bisa mendukung kalian menyelesaikan TA. Kan sesuai dengan kompetensi dosennya. Begitu. Jadi ada yang bingung kira-kira sampai di sana? Prosesnya panjang kan ya. Jadi jangan sampai kalian misalnya ada kendala, oh kurang bimbingan saya 4 kali karena mungkin ketika pembimbing 2-nya telat dipilihkan itu karena kalian tidak langsung bimbingan ke pembimbing 1 terkait judul yang akan dipilih. Itu yang salah siapa? Kan kalian ya. Kalian tidak paham ada proses seperti itu tahapannya. Jadi minggu ini misalnya harus sudah selesai bimbingan dengan pembimbing 1 supaya bisa dipilihkan pembimbing 2, kalian tidak ikuti seperti itu. Kalian santai-santai, sibuk mungkin mengerjakan tugas studio 6 misalnya. Ya sama aja nanti akan menghambat kalian, begitu ya. Jadi pahami dulu targetnya, ya salah selalu begitu kan ya. Pahami dulu targetnya, nanti kondisi apa yang terjadi berikutnya, ya kan nanti tentunya kalian bisa kondisikan. Kalau merasa telat targetnya belum terkejar, ya lebih cepat gitu. Bimbingan lebih cepat menghubungi dosen. Nah itu sekilas sepertinya sepele ya, tapi itu yang menentukan kalian apakah lancar atau tidak. Nah, ada pertanyaan dulu kira-kira? Jadi kalau sudah paham ini adalah ada prosesnya sendiri ya, sampai keluar dosen penguji pun ada prosesnya yang panjang kan ya. Jadi benar-benar diletakkan di sini nama-namanya, siapa pembimbing 1, penguji 1-nya, penguji 2, penguji 3-nya. Jadi urutannya juga nggak boleh salah, ya. Begitu juga pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya urutannya tuh ada ininya loh, ada fungsinya. Begitu. Jadi kalau pembimbing 1, beliau dosen pembimbing 1 kalian itu harus diajak diskusi dulu. Begitu ya, harus diketahui hal-hal apa yang menjadi masukan beliau dulu, baru kalian bisa melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing 2. Benar ya yang saya bilang ya? Jadi dalam artian bahwa ketika pembimbing 1 itu misalnya nih dalam prosesnya nanti gitu ya, perlu juga ada pengesahan dan sebagainya, sebaiknya ya kalian lapor dulu ke pembimbing 1 gitu. Kira-kira tahu ya yang kayak gini-gini, tahu nggak kalian ini? Sudah diinfokan nggak waktu seminar nih? Itu di luar konteks ya, tapi kalau kalian tidak diberikan informasi soal ini nanti salah, nanti kalian ada masalah lagi gitu ya. Misalnya kalian ke pembimbing 2 aja nggak bisa ya. Jadi pembimbing 1 dan pembimbing 2 harus balance. Karena kedua dosen itu adalah memberi nilai kalian juga. Bimbingan juga begitu. Misalnya ada 4 kali itu 2 dari pembimbing 1 dan 2 dari pembimbing 2. Sampai di situ paham ya? Nanti nggak ngerti lagi ada proses-proses seperti itu. Ya, tidak boleh dianggap sepele gitu loh. Jadi kalau sudah tahu kondisinya, jadi apapun itu kan selalu kalian diminta ke pembimbing 1 dulu. Jangan bingung ya. Pasti nanti misalnya kalian ke pembimbing 2, misalnya siapa yang bimbingan saya nanti dapat pembimbing. Misalnya siapa ya? Ada Rama di sini. Ada Rama atau Gita mungkin. Gita ada. Kayaknya baru banyak datang ya. Iya Bu. Gita ya. Ya Gita, misalnya Gita bimbingan saya coba Gita
selalu bimbingan ke saya udah 4 kali sama saya gitu misalnya. Nggak bisa, harus 2 dari kartu bimbingannya harus ke misalnya Pak Anom gitu. Paham ya kita ya? Oke Bu, paham Bu. Nah itu. Jadi kelihatannya sepele, tapi ketika dalam prosesnya kalian begitu, seenaknya misalnya, tetap dari tim TA nggak akan ngasih juga lolos. Karena ketika kalian salah strateginya, seperti itu, kalian menganggap sama aja yang penting 4 kali, nggak bisa kayak gitu. Jadi kedua dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ada andil untuk kalian bisa lulus atau tidak, atau lancar atau tidak dalam semua tahapan. Itu ya, sampai di situ supaya paham. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang perlu diskusi, mungkin lebih intens ke pembimbing 2 atau sebaliknya, ya nggak apa-apa. Tapi yang diakui tentunya ya harus balance ya kan, itu aja yang kalian pahami. Apapun itu misalnya nanti ketika bimbingan ke pembimbing 2, oh ya sudah dapat bimbingan ke pembimbing 1, pasti gitu. Bukan berarti bagaimana, agar sinkron nanti masukan-masukannya nanti diberikan supaya apakah ada masukan yang lain atau ada yang benturan informasi dan sebagainya, tentu kalian yang istilahnya tahu begitu ya. Dan dalam hal ini jangan macam-macam dalam memudahkan diri kalian, karena tetap akan membahayakan kalau tidak kalian komunikasikan apa yang harusnya gitu ya menjadi masukan di pembimbing 1, tidak kalian komunikasikan ke pembimbing 2. Paham ya maksud saya ya? Jadi kondisi itu akan menjadi hal yang menjatuhkan kalian di laporannya atau di ujiannya begitu. Salah sendiri gitu. Jadi proses itu yang mungkin akan lebih alot kalau kalian tidak fokus gitu ya. Kemudian sudah ya untuk cover ya, kemudian covernya akan berbeda, kemudian surat pengantar. Nah, surat pengantar ini adalah yang akan kami yang berikan. Jadi ini surat pengantar penilaian. Bisa lihat ini contohnya seperti ini, misalnya dengan dosen pembimbing 1-nya Prof. Samsul misalnya di klaster 2 gitu kan. Ya harus dilampirkan ini semuanya, tidak boleh ketinggalan. Ini adalah formalitas yang diperlukan begitu untuk meminta nilai. Ya, nggak boleh asal ya, minta nilai asal, Pak minta nilai, nggak bisa kayak gitu ya. Harus sepengetahuan prodi, harus sepengetahuan tim pelaksananya. Sampai di situ paham? Jadi jangan sampai ketinggalan ini. Kadang kenapa sampai ketinggalan, artinya mahasiswa itu tidak paham. Nanti ini biasanya harus dilengkapi misalnya namanya, nama dosennya. Ya kelihatannya simpel, apa ya, kelihatannya sepele, tapi ketika kalian lakukan deadline-nya, mengumpulkan ya, tidak diisi nama dosennya siapa, nah itu susah juga gitu ya kan. Pasti disuruh lengkapi dulu itu baru kamu bisa lolos. Nah kan semakin kalian tidak kooperatif ya semakin menghambat. Benar ya? Jadi ikuti. Bagi yang sudah pernah melakukan proses ini, saya rasa udah biasa. Kalau yang belum pernah, nah ini harus ingat bahwa ini perlu gitu. Kalau belum dapat, misalnya Korti nanya, Bu, belum dapat surat pengantar penilaian. Ya, itu nanya ke saya gitu ya. Nanti saya buatkan. Gitu ya. Paham sampai situ ya, Ian atau siapa yang mau bantu lagi? Misalnya Ian dibantu sama siapa gitu supaya lebih paham dalam prosesnya, mungkin ya silakan gitu kan, karena agak sulit kalau kalian tidak mempelajari dari awal. Jadi di sini biasanya akan disampaikan kepada dosen, kami memberikan kopi materi, jadwal, dan ya misalnya form penilaian. Nah ini tolong dinilai gitu loh isinya ya. Surat pengantar penilaian, paling lambat nilainya harus dikumpulkan tanggal berapa, gitu maksudnya ya. Nanti kalian terima nggak dibaca, nggak paham maksudnya apa gitu nanti. Nah secara kurang lebih seperti itu. Jadi
nilainya kemana nih akan diberikan nanti dosennya supaya tahu ya. Sampai kapan nih nilainya dikumpulkan gitu loh gunanya. Kalian juga bisa komunikasikan, ya kan? Kalian kalau nerima berkas dibaca dulu ya. Kalau ada berkas yang salah, bisa kalian koreksi langsung gitu loh. Atau mungkin berkas itu dari periode sebelumnya, ya harus sesuaikan dengan periode kalian gitu maksud saya. Paham ya? Jadi jangan dimakan mentah-mentah gitu loh. Apalagi tidak mendengarkan misalnya informasi, oh tolong disesuaikan ya, misalnya ada merah-merahnya, masih warna merah tintanya. Tetap warna merahnya dikumpulkan minta pengesahan ya. Artinya kan nggak paham, harusnya dibuatkan hitam lagi gitu loh. Jadi ada perubahan tanggal sesuaikan dengan periode tertentu, itu maksudnya. Biasanya kadang-kadang kalau dikosongkan, contohnya nanti kalian nggak paham, misalnya harus ada hari, tanggal, tahun gitu. Kalau nggak diberikan contoh dengan tanda merah misalnya, kalian nggak paham, saya harus buat gimana ya nanti seenaknya gitu mungkin ya. Tapi kalau udah diberikan contoh kan tinggal menyesuaikan dengan periode kalian atau kondisi kalian masing-masing begitu ya, setiap angkatan gitu. Nah sampai di sini paham ya? Jadi ini contohnya. Nah ini form nilainya. Nah ini form nilai. Jadi kalian harus pakai yang form nilai proposal judulnya juga. Cuman nilai tugas akhir hasilnya ya. Hasil tugas akhir berbeda. Ini namanya proposal tugas akhir, bab yang dinilai adalah bab 1 sampai bab 3. Gitu ya. Ada nama, name gitu ya. Kemudian nah ini penilaiannya juga berbeda. Nih coba ada keunikan. Jadi sampai di sini nanti dia ini bab 1 sampai bab 3 saja, bukan sampai bab 5 gitu ya. Jangan sampai salah. Kemudian yang paling penting ya diisi nama dosennya di sini, ada 5 misalnya. Kalian kan di proposal kan ada 5 dosen ya. Itu paham nggak? Kenapa 5? Jadi ada dosen pembimbing 2, kalian harus berikan juga materinya atau dokumennya. Kemudian ada 3 orang dosen penguji ya, udah tahu ya. Nah itu kelima-limanya harus dapat file yang sama ya. Namun disesuaikan kembali. Jadi beliaunya sebagai penguji atau pembimbing. Karena 5 orang dosen itu memberikan nilai gitu loh. Tidak hanya penguji saja, pembimbing juga memberikan nilai gitu. Jadi kalau kalian misalnya oleh pembimbing itu dikasih nilai kecil gitu ya dengan kondisi-kondisi karena kalian melakukan kesalahan tertentu ya bisa jadi pembimbing tidak akan selalu mendukung kalian. Bisa jadi menjatuhkan kalian juga karena kalian attitude-nya nggak bagus. Ya, paham nggak maksud saya? Ya, apalagi penguji pasti akan selalu ingin menjatuhkan kalian. Benar nggak? Ada salah dikit ya pasti detail gitu kan ya. Nah balik lagi kalau kalian sudah tidak disiplin bimbingan ya, apalagi hasilnya dari kalian buat itu tidak memenuhi syarat atau tidak baik begitu ya, tidak maksimal, tentu yang menguji pun akan melihat wah ini nggak maksimal, ini nilainya juga kecil ya, benar. Biasanya kan pembimbing itu akan tahu prosesnya kamu, ya kan? Dari awal seperti ini loh, dia sudah melakukan perubahan-perubahan dan sebagainya, yang tahu kan pembimbing ya kan? Ya makanya rajin bimbingan atau istilahnya selalu intens bimbingan kepada pembimbing, baik itu pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Oh ya, sampai di situ sudah ya. Di sini harus diisikan namanya beliau dan NIP-nya. Ya, baik itu pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2, penguji 3. Nanti akan saya minta semuanya ada. Jadi kalian harus siapkan sebelumnya. Jadi sebelum tim TA masuk, biasanya 1 minggu setelah seminar 1, atau bisa jadi 2 hari sebelum seminar 1. Ya, kalau pada saat itu
saya sampaikan tanggal segini sampai tanggal segini kalian harus mengumpulkan berkasnya ya. Kalau kalian tidak siap ya pasti tidak lolos gitu ya, karena kalian tidak mengetahui bahwa targetnya itu ya seperti itu. Kecuali kalian sudah siapkan di awal, oh saya form nilainya kan sudah saya kasih dari sekarang nih ya. Kalian sudah dapat pembimbing sudah nanti misalnya kalau sudah tahapan kami tinggal pengujinya saja kan. Kalau sudah pengujinya dapat infonya ya langsung ketik di sini namanya siapa. Gitu ya. Paham ya? Jadi saya rasa nggak usah saya kasih tahu panjang lebar. Yang penting kalian tahu urutan targetnya apa, berkasnya. Ya tinggal cantumkan nama-nama beliau gitu kan. Tentunya setelah kami pilihkan penguji ya. Kalau pembimbing udah dari seminar, pengujinya saja yang dari tim TA gitu. Apa lagi ya? Form nilai sudah. BAP ujian. Nah ini contohnya nanti Ian mungkin ya nanti komunikasikan mungkin bantu gitu ya. Kalau ada kondisi-kondisi biasanya nih BAP ujian ini dilengkapi berupa daftar hadir namanya nih. BAP ujian ya. Contohnya ini ya kan, misalnya kapan dia ujian proposal ini ada di BAP ujiannya, namun penilaiannya tidak secara langsung bertemu seperti presentasi begitu enggak. Nanti seperti yang sudah saya infokan di awal ya, kumpulkan laporannya ke dosen masing-masing disebar, baik itu nanti di print ataukah secara online gitu ya. Nanti lihat kondisi gitu. Nanti dosen akan langsung mengisi di form nilainya beliau masing-masing, kemudian akan mengirimkan ke tim TA. Itu nanti desk evaluation namanya. Jadi tidak usah ujiannya presentasi. Nah, itu tetap ada berita acara ujiannya. Gini ya. Nanti ini dibantu oleh pegawai. Jadi biasanya karena kemarin sistemnya online ada linknya. Link BAP. Nanti kalau misalnya Korti bertanya misalnya, Bu ada nggak link BAP ujiannya? Gitu ya. Kalau saya belum memberikan, tolong ditanyakan gitu ya, Ian ya. Karena kan ujian-ujian ini untuk tahapan TA pun banyak loh ya. Tidak hanya kalian di sidang hasil atau proposal, tapi ada teman kalian yang studio TA. Sekarang udah mau daftar periode Juni. Ya. Itu studio TA itu. Jadi benar-benar banyak tahapan dari tim TA. Jadi kalau misalnya ada ketinggalan informasi, misalnya BAP ujiannya, misalnya kalian sudah selesai ujian proposal, misalnya Bu belum ada BAP ujian, ya coba nanti saya proses dulu, tanyakan ke pegawai gitu misalnya. Begitu ya, ini kan pegawai yang membantu gitu ya, akan dibuatkan. Nah, nama-namanya saya dapat dari hasil verifikasi kalian ya yang lolos gitu. Jadi nama-nama kalian, oh ini yang sudah seminar 1, diberikan datanya ke kami dari tim TA. Dari tim TA akan ngecek, oh ini nama-namanya. Kemudian dilakukan verifikasi, oh lolos juga dia semuanya ini. Misalnya 80 orang. Yang lolos 80 orang juga. Ya 80 orang ini akan dibuatkan BAP ujian seperti ini. Ya. Nah, nanti akan ada jadwal ujian juga. Begitu. Jadwal, kemudian dapat hari apa ujiannya, makanya bisa untuk mengisi data seperti ini ya. Ribet ya untuk berkasnya, jadi makanya kalian harus kooperatif. Kalau kalian memang tidak kooperatif ya ditinggal ya, karena akan mengganggu satu angkatan nanti. Kalau kalian tahu teman kalian seperti itu, ingatkan dia, kamu akan mengganggu kami nanti untuk dijadwalkan ujian. Gitu ya Ian ya, bisa Ian? Bisa Bu. Ya gitu caranya, jangan tidak paham itu. Nanti kalau saya pribadi ya tinggal coret aja namanya. Ya, tidak akan datanya masuk ke pegawai. Gitu. Paham ya? Jadi ada deadline-nya, nanti kalau sudah tahu bahwa ada seperti itu, ya silakan nanti prosesnya akan mudah ya kan? Mudah, sangat mudah. Kalian akan
otomatis selesai ujian proposal di kami, ya tentunya aman nilainya pasti ya kan. Dosen sudah menerima dokumen kalian ya nilainya akan muncul di kami, akan diberikan ke kami. Kecuali kalau kalian tidak menyebarkan dengan baik, tidak menyampaikan dengan baik dokumen ujiannya sampai nggak keluar nilai, nah itu harus dipertanyakan nyangkutnya di mana itu. Dan biasanya prosesnya untuk menyampaikan itu juga akan ada ketentuannya. Ya, tolong ikuti begitu kan. Jangan sampai tidak diikuti. Saya minta misalnya begini, ikuti kalimatnya, ya, kelengkapannya seperti ini ikuti. Ya, misalnya kalau tidak diikuti standar yang benar, kemudian terjadi kesalahpahaman, kemudian ada hal-hal di luar tim TA, kejadian-kejadian yang tidak sepengetahuan tim TA, kami tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Paham ya? Kalau cuma 7 orang yang masih bisa dicari ini kemana nih nilainya atau masih bisa diketahui miss-nya di mana gitu loh. Ya, kalau memang tidak dibantu oleh pembimbing kamu misalnya atau hal-hal lain kok bisa begini, ada yang data yang salah atau bagaimana, ya tentunya ya susah begitu ya untuk bisa lanjut di tahapan berikutnya begitu. Jadi semua tahapan-tahapan itu harus diikuti ya. Terutama kalau kalian nanti di presentasi, ujian presentasi di akhir, kalau diminta ada notulensi, ya, minta di-upload, misalnya harus di-upload. Itu untuk mengetahui bahwa, oh semua mahasiswa sudah ujian, buktinya apa? Ada notulensi. Kalau sampai kalian tidak ujian, salah satu mahasiswa tidak ujian, ya, kemudian dilihat oh tidak ada notulensi artinya dia tidak ikut ujian gitu loh artinya. Buktinya nggak punya dia notulensi hasil dari diskusi dengan dosen kan gitu. Makanya kalau sudah punya notulensi harusnya kalau diminta upload ya upload gitu ya. Kalau sudah punya kartu bimbingan sesuai dengan ketentuan 4 kali ya upload atau kumpulkan ya tergantung nanti. Biasanya dulu dijilid ya. Dijilid semuanya laporannya, kemudian dijilid dengan cover plastik biasanya. Kemudian ada kartu bimbingan 4 kali, ya pengantarnya, surat pengantar, ada form nilai. Itu biasanya ya. Itu nanti dicek sama verifikator dari tim TA. Oh ini udah sesuai nih, gitu ya. Akan dicatat nanti direkap, ini mahasiswa ini sudah lolos verifikasi, gitu ya tim TA ya. Itu yang kami lakukan supaya paham. Nah ini kalau kondisi ini ya diisi tanda tangan. Kalau kemarin online ya kan, jadi online ya harus diisi. Kalian nyari, Pak minta tanda tangan dari Pak Wirawan, Pak mohon minta tanda tangan untuk ujian proposal dan sebagainya gitu ya. Ini digunakan di waktu wisuda loh, ya. Nih ada seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi lain, nanti mungkin Korti yang bantu, mungkin cari ke bukit, misalnya nanya mungkin ke pegawai apa sudah ada apa belum gitu loh. Karena kalian banyak kan, 80-an ya. Nanti prosesnya kan harus dicari ke dekanat. Paham ya maksud saya? Ada proses yang harus dicari ke dekanat yaitu mencari surat tugas pembimbing namanya. Sama kayak kalian surat tugas pembimbing KP. Ya, saya selalu menyinkronkan dengan KP karena mirip ya. Mirip kompleksitasnya mirip. Karena KP dan TA itu ada di simak kalian sebagai syarat bisa lulus untuk daftar wisuda, benar nggak? Paham nggak kalian itu? Ya, kenapa dia ada di simak itu? Karena ada slot-slot yang harus diisi berkas-berkas ya kan? Kalau nggak ada satupun, misalnya saya selalu wanti-wanti kemarin di KP, kalau surat tugas pembimbing KP nggak ada, nggak bisa ikut ujian, nggak usah bisa ikut wisuda. Harus cari itu dulu, baru di approve, bener ya? Nah itu sudah saya sampaikan waktu di KP karena nanti TA juga begitu. Ada berkas-berkas misalnya surat pembimbing TA-nya biasanya ada di proposal. Jangan lupa, jangan bingung gitu ya. Kalian diberikan file nih. File dilewatkan saja. Kalau sudah ada link-link gitu, disimpan. Ya, misalnya link yang ada surat
tugas pembimbing TA-nya. Ya disimpan karena biasanya ada di proposal ya. Kalau di surat tugas penguji ya nggak ada mungkin yang lain lagi gitu loh. Dia di tahapan lain mungkin sidang hasil, studio TA itu ada surat tugas penguji namanya yang ujian presentasi. Tapi kalau bingung menanyakan, "Oh mana Bu surat tugas pembimbing saya?" Nah itu artinya yang bersangkutan ketika mendaftar wisuda tidak paham ya bahwa dia sudah punya dari zaman proposal. Tuh, sudah punya dari bab 1 sampai bab 3 itu dia udah punya surat tugas pembimbing, nggak dicek dia. Linknya tuh nggak dicek, udah dikasih ya, udah dibantu. Ya udah dibantu dibuatkan, malah kalian tidak cek. Itu sayang sekali kalau kondisi seperti itu. Ya. Apalagi yang perlu ya. Jadi kalau proposal saya rasa ambil di file ini ya, bab 1 bab 3 ini. Kemudian sidang hasil. Nah, ini yang mungkin lebih kompleks lagi. Filenya hampir sama ya. Hampir sama, cuma yang berbeda ada surat pernyataan bebas plagiasi gitu ya. Nah, itu yang berbeda karena ini presentasi dan ini adalah contoh dari covernya. Ya, ini bab 1 sampai bab 5 loh ya. Nah, ini biasanya akan kami adakan ujiannya setelah kalian sudah selesai ujian seminar 2 dan sudah melakukan revisi. Jadi akan ada pengumpulan akhir oleh tim seminar. Coba dilihat ininya, time schedule kalian. Kan ada seminar 2. Nah di bawahnya lagi ada proses lagi mungkin 1 minggu atau 2 minggu saya lupa juga ya. Coba lihat Ian. Pengumpulan akhirnya berapa bedanya? Tanggal 23 Desember Bu. Kalau seminar 2-nya? Awal Desember. Berapa? Awal Desember. 2 minggu kurang lebih Bu untuk dari seminar 2 ke pengumpulan. Nah itu, jadi kalau udah selesai seminar 2 artinya kan prosesnya udah ujian bab 1 bab 5 kan. Kemudian kalian akan diberikan waktu untuk merevisi. Bisa jadi judulnya bisa dirubah loh. Bisa jadi loh perubahan judul, bisa jadi substansi apapun bisa berubah. Nah itu kalian diberikan waktu agar lebih matang gitu loh. Lebih matang, kemudian akan kalian lakukan yaitu di pengumpulan final itu. Pengumpulan final itu biasanya harus lengkap sampai bimbingan ke-12. Itu ya, paham ya? Jadi acuan itu kami pakai. Jadi setelah kalian pengumpulan final kan ada nama-namanya nih. Oh ini yang udah ngumpulin rekapnya gitu. Nah kami minta itu. Kami minta dari tim seminar atau tim studio pra-TA-nya. Ini loh mahasiswanya gitu. Oke. Kalau sudah dapat datanya ya tetap kami lakukan verifikasi setelah itu. Artinya udah tahu ya. Kalau 23 Desember bisa jadi saya masuk lagi tanggal awal-awal Januari ya. Januari 2023 benar ya. Nah, supaya paham. Jadi kapan nih saya masuk? Kalau sekarang seminar 1 bulan Oktober akhir, mungkin Oktober November awal ada pengumpulan proposal tadi. Yang di awal tadi bab 1 sampai bab 3 itu. Ya, siap-siap gitu maksud saya. Jadi kalau sudah tahu sudah selesai, jadi kalau memang filenya sudah saya kasih kan bisa kalian edit ya kan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan gitu. Supaya nanti ketika diminta mengumpulkan cepat gitu ya, jangan lagi berpikir ada waktu lagi gitu. Memang perlu istilahnya ya difokus gitu ya, harus fokus gitu. Jadi nama-nama dosen pun harus lengkap ya. Surat pengantar penilaian juga harus ada nama dosennya kepada siapa. Kemudian di dalam form nilainya juga harus diberikan ini nama dosennya siapa. Karena ketika kalian salah nama dosennya, bisa jadi nilai kalian tidak mau dikeluarkan oleh dosen tersebut. Ya. Jadi beliaunya misalnya ketukar namanya yang kalian kasih itu misalnya harusnya dengan Bapak Anom misalnya.
Tapi kalian berikan form nilai dengan nama saya. Nggak akan dikirimkan nilai kamu. Memang kamu tahu. Nanti bisa jadi kamu nggak dikasih tahu kan sama dosennya kalau beliaunya tersinggung. Bener ya? Paham maksud saya? Jadi di kami ya nggak ada nilai. Loh, kok nggak ada nilai ya? Kan gitu ya. Dari Pak ini ya kan. Ternyata kesalahan kalian sendiri dengan seenaknya atau salah mengirimkan form nilai gitu. Bisa dipahamin itu? Saya banyak faktor yang bisa menyebabkan kalian tidak komplit nilainya. Jadi kalau saya sampaikan ya dalam prosesnya tim TA itu adalah di awal-awal sebelum studio TA ya ini ada 2 tahapan ini. Nanti setelahnya mungkin akan ada sosialisasi lain lagi ya supaya kalian tidak bingung ya. Jadi saya akan berikan juga ini awalan ya kepada Ian nih, awalan untuk syarat sebelum masuk TA, studio TA, kayaknya perlu juga saya berikan datanya gitu ya. Jadi biasanya kalau kalian sudah paham untuk tahapan TA itu ada 2 ujian ini. Jadi setelah itu ada revisi ya kan, revisi untuk bisa mendaftar studio TA. Nah ini ada ketentuan lagi yang lain nih. Tidak boleh melebihi 1 tahun masa kalian selesai ujian hasil loh. Ya misalnya nih ya, kalian belum KP misalnya. Ya, kemudian kalian sudah seminar, sudah keluar nilai seminar gitu. Tinggal mendaftar studio TA gitu kan ya. Tapi belum KP, kan nggak boleh ya, nggak boleh mendaftar di studio TA. Harus lulus semuanya minimal 136 SKS. Ya, sebenarnya di file ini ada di sini. Udah ada di sini berkas pendaftaran studio TA ini. Ini loh. Bagi kalian yang tidak paham, ini yang periode Oktober, mungkin tanggal 19 September ini sudah harus mengumpulkan syaratnya. Ya, jadi saya berikan saja sedikit info ya supaya kalian kebayang gitu. Jadi kalau sudah punya nilai seminar ya, seminar 1, seminar 2 lengkap, kan lulus seminar namanya ya kan. Kemudian ikut tahapan di kami, misalnya proposal ya, dan sidang hasil juga sudah presentasi, udah ujian. Nah setelah itu kan lulus ya, dinyatakan lulus dulu. Bisa jadi nggak lulus loh waktu presentasi, waktu sidang hasil itu, bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Kalau kalian sudah lulus, sudah dinyatakan lulus ya, nilainya sudah sesuai, ya bisa lanjut ke studio TA. Ya, daftar nih. Ini saya yang ngecek pendaftarannya gitu ya. Jadi ini syarat-syaratnya yang harus ada. Jadi tim TA juga yang lain juga akan mengecek gitu. Sudah ada nggak syarat-syarat ini di berkas kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sidang hasil kalian belum selesai KP, belum ada mata kuliah lain yang belum lulus, ya kan tentu ada molor waktunya ya. Mungkin nggak bisa akan ikut periode studio tertentu ya kan, ada Februari, Juni, Oktober. Itu ada 3 periode itu. Jadi kalau kalian tidak lulus KP misalnya atau mata kuliah yang lain belum lulus, ambil dulu kan. Kalian ambil 1 semester kan. Artinya ada 2 periode TA yang kalian lewati, benar ya? Anggaplah begitu. Gitu ya. Jadinya kondisi ini tentunya begitu ya, harusnya kalian sudah tahu dari awal gitu kan. Saya berikan. Nah, kalau misalnya tahapan untuk menempuh mata kuliah yang belum lulus itu melebihi dari 1 tahun, ya, misalnya melebihi dari 1 tahun, tentunya ada aturan dari tim TA yang kalian terbentur. Jadi kadaluarsa judulmu gitu, ya, tidak boleh, ya. Jadi kalian mungkin terserah saya deh kapan mau daftar studio TA, nggak bisa, ya. Jadi ada batas judulnya 1 tahun dari
kapan tanggal ujian sidang hasilnya. Sampai di situ paham nggak dulu? Susah nggak? Paham. Ada pertanyaan dulu misalnya? Siapa gitu yang bertanya terkait dengan sebelum ini udah jam 1.41 ya, mungkin sampai jam 2 saja. Jadi karena kalian ya seperti ini ya, kalau secara online saya agak kurang nyaman sebenarnya ya, karena nggak tahu nih paham atau tidak, dibaca atau tidak, karena setelah itu ya nggak sempat lagi waktu untuk memberikan informasi. Harus kalian sendiri yang mempelajari file-file yang diberikan gitu loh maksud saya. Begitu ya Ian ya. Ini tidur kalian nih? Atau suara saya yang nggak kedengaran? Bu. Terdengar Bu. Oh kan, oh ya, ya silakan. Jadi kalau saya pribadi ya kalau mau nggak didengarkan atau didengarkan ya silakan gitu. Kayak kan tidak ada berkepentingan ya. Sebenarnya yang jelas saya lihat apa yang ada dalam prosesnya saat itu juga, tidak ada yang ditemukan filenya ataupun berkasnya kurang. Nah itu otomatis langsung akan dicoret gitu ya, karena waktunya itu aja, ya kan? Setelah itu ya ada proses lain kan gitu ya, paham ya? Jadi sebelumnya kalau sudah disiapkan, oh kalau ke tim TA ini loh lengkapnya kan gitu kan ya. Nah ini yang saya lihat bahwa ya harus lengkap ya. Ini hanya memberikan contoh saja. Kalau kalian sudah siap nanti di studio TA mendaftar, ya seperti ini nanti harus punya TOEFL itu ya. Ya saya hanya berikan saja sekilas surat keterangan sehat ya. Nanti ini akan saya buka pendaftarannya biasanya tanggal-tanggal tertentu. Nah, saya biasanya infokan ke Korti biasanya, Korti seminar. Gitu. Kalau kalian punya grup angkatan sendiri ya sudah, kalau dulu ya saya buatkan grup TA sendiri gitu. Saya nggak tahu kalian mau gimana, ya kan? Apa mau ikut angkatan sendiri nanti Ian yang memberikan informasi, ya silakan gitu ya. Jadi ini ya ada lembar pengesahan KP, ada revisi sidang hasil gitu ya. SPP, transkrip udah 136 dan seterusnya gitu ya. Nah, kurang lebih kalau ada yang kurang dari kalian berkasnya ya nggak mungkin lolos gitu. Ini untuk studi TA. Gitu ya, bisa ada dicek aja di situ di berkasnya sudah ada. Ini ya, kayak seperti ini. Nah, ini kakak tingkat kamu yang sedang proses sekarang ya. Di surat pernyataan mau mendaftar. Ini core dari TA sebenarnya ya. Tapi pendahuluan untuk skripsinya ya ikut di seminar tadi. Tuh ya, ini lain lagi nih. Ya, ada materai, jadi pengetahuan oleh dosen PA bahwa kalian ikut TA gitu ya. Kalau nggak lulus misalnya periode ini, ngulang lagi, ya minta lagi. Sesuai dengan update tanggal kalian mengikuti periode TA-nya. Bisa nggak lulus loh. Bisa ikut studio TA itu mungkin di penilaian 1 gugur, ngulang lagi dari awal. Gitu ya. Jadi saya minta ya kalian jangan sampai gugur gitu ya. Biasanya penyebab gugurnya ya kalian tidak ngumpul dokumen, nggak pernah bimbingan, atau mungkin nggak punya gambarnya, kalian nggak ngupload gitu loh. Kalian memang nggak ngupload gitu loh. Biasanya begitu. Kemudian yang paling penting ya, kalau itu tadi sekilas tentang pendaftaran. Nah ini ada lembar pengesahan. Ini yang kalau kalian mau ujian presentasi ya, baik itu tahapan seminar maupun tahapan ketika kalian seminar maksud saya ya, ataupun studi TA nanti gitu ya, tetap ada pengesahan ini. Nih yang berbeda karena kalian mau presentasi nih, iya kan? Kalian harus disetujui. Ini yang bedanya. Ini bab 1 sampai bab 5 akan ada tambahan lembar pengesahan, kemudian ada tambahan plagiasi tadi ya, plagiasi itu. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi lihat formnya yang benar ya. Sebagai ini, laporan ini telah disetujui
disetujui dan layak untuk dijadikan sebagai diujikan gitu di ujian hasil tugas akhir atau landasan konseptual gitu ya. Jadi ini formnya hanya diisi oleh pembimbing saja, 2 orang pembimbing gitu. Yang hasilnya seperti ini ya, lebih berat ya, karena bisa jadi di proposal kalian ikut, di sini yang dijegal. Dijegal enggak oleh siapa, oleh pembimbing kamu. Karena dianggap kurang layak untuk diujikan. Hati-hati. Ya. Jadi benar-benar memang saya wanti-wanti ya, pembimbing kuncinya gitu ya, dan proses standar laporannya yang harus dikumpulkan itu ya. Nah ini surat bebas plagiasi ya, ini sama ya kan. Nah ini harus dikumpulkan, jangan sampai enggak juga kan. Sama aja verifikasi enggak lolos nanti ini lupa lagi kan, menghambat ya. Mana surat pernyataan bebas plagiatnya kan gitu nanti ya. Itu misalnya. Ini harus ada materai dan sebagainya. Ada yang bingung terkait dengan berkas dulu? Jadi kondisi yang kalian lakukan gitu ya, yang berkaitan dengan TTA seperti itu. Ya, jadi nanti ujiannya juga sama, ada 2 kali ujian, desk evaluation dan skripsi. Untuk seminar hasil juga ada BAP-nya juga. Silakan, mungkin ada yang bertanya, Alit. Ya, silakan Alit. Ada suaranya tadi. Nggak ada ya. Jadi ketika sidang hasil itu akan ada juga BAP ya. Ada BAP ujian juga. Apa lagi ya? Ada yang kurang yang saya berikan ya. Saya mau tanya juga nanti, ini tulisan KKNT apa hadir ya sekarang ya? KKNT ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Iya, jangan ragu-ragu. Ini saya sudah sampaikan kalau kalian mau tanya apapun sekarang juga gitu. Setelah ini saya kan nggak bertanya, jangan ikuti temennya yang diam-diam aja gitu. Ya kalau kalian paham gitu loh maksudnya. Ya, silakan. Jadi kalau saya kan anggap bahwa saya sudah ngomong nih, nggak akan memberikan info lagi setelah ini. Kalian jalan langsung gitu loh. Ya nggak mungkin kalian ganggu waktu saya lagi kan, gitu loh maksud saya. Sibuk sekali gitu kan. Yang lain kan paham juga harusnya kan ya. Ya, Jadi, Bu, saya mau nanya, Bu. kondisi. Ya silakan. Kemarin kan udah saya chat Bu Ina sesuai yang Ibu suruh itu untuk konfirmasi bahwa kami bertiga tuh mahasiswa KKNT. Tapi Bu Ina lagi ngoper ke Pak Widya untuk teknisnya bagaimana, Bu? Jadi gimana keputusannya, Bu? Oh ya gini, maksud saya gini. Seminar KKNT itu kan memang harus kalian putuskan itu kalian sekarang ini mau nggak mau kan ikut membuat laporan seminar juga kan, seperti teman kamu yang reguler, karena akan menuju ke tim TA, itu arahnya sebenarnya. Ya, kemudian kalau berdasarkan PowerPoint yang kalian, misalnya kamu share, boleh kamu mau nge-share apa yang punya ya? Maksudnya kan ada persyaratan yang harusnya kalian itu ada perkuliahan juga untuk seminar biar diakui gitu loh. Diakui bahwa sudah ada pembekalan cara penulisan yang sesuai dengan teman-teman kamu yang seminar biasa gitu maksud saya. Karena untuk seminar ini kan benar-benar substansinya walaupun sudah diberikan kan kalian sudah punya formatnya ya, khusus yang KKNT kan? Sudah. Untuk formatnya Ya, sudah kan, ada. Udah, kan itu kalian mungkin kalimatnya berbeda tapi babnya ya sama, bab 1 sampai bab 3 itu isinya tentang wilayah atau tentang desa yang kalian jadikan objeknya kan. Saya udah punya juga kan udah ada
ada target untuk kalian juga sudah ditentukan, ya kan? Tinggal mengikuti saja. Nah itu kalau sudah punya laporannya nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Tapi ketika kalian tidak punya laporannya itu yang susah kan harus dinilai masalahnya. Nah itu sekarang dalam proses membuat laporannya itu benar-benar terus diberikan penjelasan. Nah penjelasan itu namanya perkuliahan KKNT-nya, seminar KKNT. Nah biasanya kalau dulu ada kelas khusus KKNT. Nah kalau dulu saya juga nggak tahu nih, apakah dulu Prof Samsul yang membuatkan kelas, karena kan dulu online ya kan? Apakah Pak Widil sebagai koordinator KKNT atau pembimbing, bisa juga Bu Anggi kan gitu. Yang jelas kalian diberikan informasi kalau buat bab 1 KKNT itu isinya apa gitu loh, maksud saya itu perkuliahannya maksudnya. Makanya dilempar mungkin ya kalian ya. Paham nggak maksud saya? Dwika. Iya Bu, paham. Nah itu kamu harus cari waktu bimbing. Coba kamu share deh, siapa yang share untuk PowerPoint-nya? Saya kan kebetulan ini filenya nggak mana ya di sini ya. Kayaknya kemarin PowerPoint-nya Izin itu share screen. share. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin kalian mau sambil lewat HP nggak apa-apa, atau sambil ngapain, karena ini memang tahapannya agak ini ya, ribet gitu ya. Kalau kalian nggak paham gitu. Ini saya lihat 67 orang ya, 66 orang. Ya sisanya mungkin ada kegiatan lain, mudah-mudahan ya tetap ikuti apa yang disampaikan infonya. Nah ini ya. Nah ini kalau ini KKNT ya, sama kehadiran tidak wajib katanya kan. Nah ini kuliah 1 kali sidang di akhir semester. Ini udah dipastikan nih kamu nggak ikut proposal seminar. Nah itu kurang tahu, saya mau kayak Bu. Soalnya Pak Widya juga belum berani memutuskan. Oh gitu. Ya memang mau nggak mau ya kamu menghadap dulu ke Prof Samsul ya, carikan waktu gitu loh. Karena itu tadi sudah mau mengumpulkan judul. Udah Bu, kami udah mengumpulkan 3 opsi judul. Sudah diterima. Itu kurang tahu. Tahu. Oh iya maksud saya. Ya yang penting kan kamu bilang dulu bahwa kamu harus sama, dicarikan pembimbing kan harus sudah mulai bimbingan gitu loh maksud saya. Kalau dulu kan memang ada yang miss karena proses KKNT-nya agak telat turun ke desanya loh. Kalau kamu kan udah ya, sudah tahu oh ini desanya potensinya apa, masalahnya apa, saya rasa laporannya udah mulai bisa dibuat gitu loh. Ya kan? Bab 1 sampai bab 3-nya udah mulai disusun gitu. Nah, kalau memang ya kalau ini kan kewajiban kamu di seminar. Ini loh seminar KKNT ini kewajiban dengan tim seminar loh. Ya. Untuk dapat nilai seminar ya, untuk dapat nilai seminar. Ternyata kalian cuma boleh ikut seminar 2 saja. Tapi tetap harus dipastikan dulu untuk perkuliahannya apa memang dengan Pak Widil ya bimbingan, minta waktu ke Pak Widil gitu ya. Pak, kami bimbingannya kan harus 4 kali ini. Misalnya untuk target, anggaplah kalau dulu kan memang masih belum siap ya. Kalau sekarang sudah bisa ikut kami, nilainya kami ada nanti proposal gitu. Kan kamu harus punya 2 nilai di TA. Benar nggak? Iya, ujian proposal. Iya harus punya 2 nilai sebenarnya. Iya, tapi masalahnya kan kemarin ini pengalaman ya karena baru waktu tahun lalu nilainya yang dipakai ya nilai yang kedua yang sidang hasil itu mereka ngumpulkan gitu loh. Jadi pada saat proposal pun mereka bermasalah karena judulnya berkelompok. Ya nggak mungkin kami terima berkelompok langsung nggak lolos gitu loh. Karena TA itu harus 1 orang 1 judul itu kan masalahnya udah saya berikan infonya. Jadi silakan Widwika, siapa lagi yang mana ini KKNT ada di sini? Ada teman saya Angga sama Dika. Angga sama Sven. Angga mana Angga? Angga sama
siang? Ada, lagi satu Ya, siapa? hadir, Sawo Bu. gitu ya? Hadir ya enggak ya? Lagi satu, bagus, bagus. Saya Sawai. Febriansa hadir, Bu. Ya itu kan paham ya. Jadi sebenarnya, nah ini contohnya nih seminar KKNT, ini konteks. Jadi ini laporannya saja sih ya. Laporan, kemudian ini bentuk, ini kan tugas kelompok. Nah ini sebaiknya kalau tugasnya KKNT kalian memang berkelompok, tolong waktu seminar sendiri-sendiri aja, biar sekalian bisa ikut TA-nya. Tergantung kalau kamu mau nggak ikut di tahapan TA saya sekarang, mau semester depan masuk skripsi, Oh, karena belum siap kami, laporannya bisa. kami udah punya judul untuk sendiri-sendiri, Bu. Jadi kami tidak Oh ya berkelompok. sudah. Tapi untuk KKNT Ya pokoknya memang gitu. berkelompok. Jadi Mau itu ikut. beda lagi, Bu. Oh ya beda. Jadi kalau kalian misalnya nih seminarnya ada sendiri nih targetnya, nanti di TA mau ikut di periode berikutnya di seminar semester depan bisa, khusus untuk tim TA saja.